Kali ini kita akan menggarap akun petugas dan masyarakat. Tabel yang bekerja pada bagian ini ada tabel petugas dan tabel tanggapan. Untuk tabel petugas ini berisi mengenai informasi petugas dan administrator. Dalam hal ini ada akunnya admin dan ada akunnya petugas. Kalau di masyarakat kita menemui akun yang tidak ada levelnya, maka di masyarakat ini level tetap dibuat pada PHP-nya, tapi langsung disetel ke masyarakat. Berbeda dengan petugas. Nanti petugas ini ketika dia login akan melihat atau membaca tabel dan ada keterangan di situ. Ini sebagai admin atau sebagai petugas, baru kemudian ditaruh di session. Dengan demikian, untuk halaman indeks dan halaman-halaman lain itu harus dapat membedakan tampilan untuk masyarakat, tampilan untuk admin, dan tampilan untuk petugas secara menu dan fungsinya. Kemudian untuk tabel tanggapan, tanggapan ini dibuat untuk menanggapi setiap aduan yang dibuat oleh masyarakat. Yang bisa mengisi tanggapan ini ada petugas dan ada admin. Ini fungsi secara utuhnya. Untuk administrator, dia bisa login, logout, registrasi. Registrasi di sini adalah registrasi user. Dia bisa menambahkan user baik berupa petugas dan masyarakat. Tapi administrator tidak menulis laporan pengaduan. Artinya administrator tidak mempunyai akses atau tidak memerlukan fungsi untuk menulis laporan karena laporan itu ditulis oleh akun masyarakat. Administrator juga bisa verifikasi dan validasi. Administrator bisa juga memberikan tanggapan dari laporan yang diberikan oleh masyarakat. Administrator bisa juga melakukan generate laporan. Nah, ini ada perbedaan sedikit dengan petugas. Kalau petugas itu tidak bisa melakukan registrasi dirinya sendiri. Artinya, petugas ini akunnya dibuat oleh administrator. Petugas bisa verifikasi validasi, bisa juga memberikan tanggapan, tapi tidak bisa melakukan generate laporan. Kalau masyarakat, ini bisa melakukan registrasi diri sendiri ya, tapi kita belum buat, nanti kita akan buat. Untuk tabel yang akan kita kerjakan, kali ini ada dua tabel ini. Kita akan tambahkan di PHP MyAdmin ya. Masuk ke database yang kemarin sudah dibuat. Kita tambahkan. Klik New. Tabel name-nya apa? Di sini tertulis petugas. Kita ikuti ya, petugas. ID petugas integer 11. ID petugas 11. Nama petugas. Nama underscore petugas. Varchar 35. Username varchar 25. Password kita buat varchar 50 ya. Kurang 2 lagi. Telepon varchar 13. Dan level kita pakai enum. Isinya admin petugas, admin,
petugas. Primary key-nya adalah ID petugas. Primary key ID petugas, dan kita berhubung di sini menggunakan integer, kita tambahkan atribut auto increment agar ID petugas ini bisa otomatis bertambah. Di tabel ini tidak ada foreign key, maka kita langsung selesaikan. Storage engine-nya kita pakai InnoDB, kita simpan. Kita tambahkan satu tabel lagi, yaitu tabel tanggapan. Tabel name-nya kita isi tanggapan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 kolom atau 5 field. 1, 2, 3, 4, berarti kurang 1, tambahkan satu lagi, baru kita isi. ID tanggapan, ID tanggapan, integer panjangnya 11, ID pengaduan panjangnya juga 11, dan ini foreign key ya, ID pengaduan ini. Nanti kita akan lakukan pengaturan khusus untuk menangani ID pengaduan ini. Tanggal tanggapan atau TGL underscore tanggapan, tipenya adalah date. TGL underscore tanggapan, tipenya adalah date. Kemudian tanggapannya, tipenya adalah text. ID petugas integer 11. ID petugas integer 11. Kita perhatikan di sini, ID pengaduan merupakan foreign key, artinya di tabel lain ID pengaduan ini sebagai primary key. Fungsinya adalah mengenali tanggapan ini adalah dibuat untuk ID pengaduan yang mana, sehingga nanti kita bisa tampilkan pengaduan beserta tanggapannya. Ketika ada satu pengaduan, misalnya Tugu Pamulang bentuknya tidak proporsional, maka tanggapannya dapat dibuat baik akan segera kami tangani. Nah, itu nanti akan merujuk kepada ID pengaduan yang Tugu Pamulang tadi. Kemudian juga di sini juga ada satu lagi foreign key, yaitu ID petugas, menandakan bahwa tanggapan ini dibuat oleh petugas yang mana. Jadi jawabannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Petugas ini membuat tanggapan untuk laporan yang mana, sehingga nanti petugas itu bisa dihitung sudah menanggapi berapa laporan, atau tanggapan ini dibuat oleh petugas yang satu, sehingga kalau ada tanggapan yang dirasa kurang tepat, misalnya pekerjaan itu belum selesai tapi diselesaikan oleh petugas, jalan sudah selesai kami perbaiki. Di situ terlihat petugas itu yang mana yang melakukan atau yang membuat tanggapannya. Nah, untuk foreign key ini kita setting bagian indeksnya, ini kita berikan indeks. Kemudian ID petugas juga foreign key, berikan kita indeks. Tanggapan primary key, dan settingan tambahkan auto increment agar dia bisa otomatis bertambah, tidak perlu kita input pada bagian field tanggapannya. Storage engine-nya kita setting ke InnoDB. Kalau sudah semua bisa disimpan. Setelah itu kita akan tampilkan relasionalnya, yaitu dengan cara klik more, kemudian klik designer.
kita hubungkan primary key dan foreign key-nya dengan cara create relationship. Ini ada primary key pada tabel petugas. Kita klik reference sebagai reference key. Kemudian letak petugas ID petugas ini sebagai foreign key ada pada tabel tanggapan. Kita klik tabel tanggapan. On delete kita setting cascade, on update juga kita setting cascade. Klik OK, maka relasinya terbentuk. Ada lagi dari sini, ID pengaduan pada tabel pengaduan memiliki atribut primary key. Dan pada tanggapan, dia juga ada. Dan ini dihubungkan, maka ID pengaduan di sini sebagai foreign key dan kita harus menghubungkan antara foreign key ini dengan primary key-nya. Klik create relationship. Klik reference key-nya atau primary key-nya yaitu ID pengaduan pada tabel pengaduan dan klik foreign key-nya yaitu ID pengaduan pada tabel tanggapan. Kita hubungkan on delete-nya cascade dan on update-nya juga cascade. Nah, ini sudah terbentuk semua. Kalau dari soal, ini ada 4 tabel. Kalau kita susun, masyarakat, bawahnya pengaduan. Seperti ini. Ini sudah sama hubungannya atau relasinya. Dan ini kita bisa lanjutkan kepada pembuatan sintaks atau script PHP-nya. Sekarang kita akan memodifikasi login yang sudah kita buat untuk login ke masyarakat. Secara aplikasi, login yang akan kita gunakan adalah login yang sama untuk login ke semua user, baik itu user tipe masyarakat, level admin ataupun level petugas. Oleh karena itu, ada beberapa yang harus kita modifikasi pada alur login yang sudah kita buat pada tahapan sebelumnya. Sebelumnya kita membuat alur login itu pertama dari form login, kemudian setelah form login ini diisi, ketika diklik masuk, maka form akan melakukan aksi ke cek login. Seperti ini ya. Aksinya ke cek login. Nah, hal ini bisa kita lakukan juga ya untuk melakukan login pada level admin ataupun petugas. Caranya adalah dengan memodifikasi checklogin.php. Dari form login ini hanya meminta username dan password. Hanya meminta username dan password. Kemudian pada tabel petugas itu juga ada username dan password. Maka logika berpikirnya adalah ketika nanti tidak ditemukan di tabel masyarakat, maka username dan password yang dari form login itu akan digunakan untuk mencari username dan password pada tabel petugas. Seperti ini ya. Di sini jika ketemu lebih besar daripada 0, artinya ketemu itu bernilai 1 baris ataupun lebih, maka itu dianggap ketemu ya. Ini saya berikan komentar.
ini jika ditemukan pada tabel masyarakat, dan ini jika tidak ditemukan pada tabel masyarakat. Ini kita bisa modifikasi. Jika tidak ditemukan tabel masyarakat, maka ada opsi kedua. Kalau sebelumnya kita buat opsinya cuma 2, kalau ada di tabel masyarakat jalankan yang ini. Jika tidak ada pada tabel masyarakat, kita cari di sini, kita jalankan yang ini ya. Kita jalankan ini, kita buat jadi komentar dulu. Maka kalau tidak ada pada tabel masyarakat, kita akan coba cari di tabel petugas. Yaitu caranya kita buat SQL-nya. Kita kopas aja dari sini ya. Kita kopas dari sini. Ini jadi SQL petugas. Kita akan cari di tabel petugas. Select asterisk from petugas. Kalau username-nya itu sesuai dengan username yang dikirim dari form login, dan passwordnya and password sama dengan password yang tadi dikirim. Eksekusi juga kita tambahkan keterangan eksekusi underscore petugas, dan MySQL query-nya juga kita modifikasi. Ini tetap ya, $con ini tetap ya. Kemudian ini tadinya kita menjalankan SQL yang ini ya, ini kita sesuaikan. Ini kita akan menjalankan SQL underscore petugas. Kemudian ketemunya juga sama, ketemunya kita kopas aja. Kita akan cek ketemu underscore petugas namanya. Ini eksekusi juga berasal dari eksekusi petugas. Kita ambil ketemu petugas ini dari eksekusi petugas yang di atasnya. Kita cek dulu. Kita tampilkan echo ketemu petugas. Nah, ini kita save. Untuk mengujinya, kita bisa melakukan pengisian terhadap tabel petugas dengan data dummy. Kita coba masukkan ID petugasnya, ini tidak perlu diisi karena ini sudah auto increment kita setting. Nama petugasnya misalnya Bambang Pamungkas. Username-nya misalnya petugas 1. Passwordnya 123456. Teleponnya 0875. Nah, ini kita coba asal aja. Nah, ini kita isi untuk levelnya Bambang adalah seorang petugas. Misalnya akunnya adalah petugas 1. Nah, baik, kita lakukan pengecekan. Kita coba lakukan login di sini. Kita coba pertama Muhroj 123456, maka dia akan masuk kepada Dr. Andes Ahmad Muhroj. Kalau kita coba petugas 1, passwordnya 123456, harusnya dia akan masuk ke sini, karena di sini bagian sini tidak ditemukan nih tabel masyarakat, karena tidak ada di tabel masyarakat itu akun yang namanya petugas 1. Ya kan, kalau tidak ada di bagian sini, maka dia ada di else gitu. Sedangkan pada else ini kalau nggak ketemu di sini, kalau nggak ketemu nih, kalau misalnya ketemunya ini bernilai 0, maka dia akan menjalankan yang ini, menjalankan query yang kedua, yaitu select asterisk from petugas, select semua dari tabel petugas yang username-nya itu adalah yang dikirim dari form login, dan passwordnya adalah password yang dikirim dari form login. Kalau ketemu, maka tampilkan ya, tampilkan ketemunya berapa baris gitu. Coba ya, harusnya ada 1. Nah, ini berarti
sintaks kita sudah bekerja dengan baik. Ini bisa kita jadikan komentar. Nah, kemudian di mana meletakkan else-nya supaya dia nanti kalau nggak ada di kedua tabel ini dia akan kembali ke form login, yaitu pada bagian sini. Kita tambahkan jika ya. Jika ketemu petugas, jika ketemu petugas atau not ketemu petugas, maka dia akan kembali ke form login. Kita coba petugas 1, passwordnya 123. Nah, seperti ini. Atau user-user yang tidak ada pada masyarakat dan pada tabel petugas. Ini kita tambahkan, jika tidak ditemukan pada tabel masyarakat, maka akan mencari ke tabel petugas. Nah, seperti ini. Jika tidak ketemu petugas, artinya kalau ketemu petugas yang ini tidak menghasilkan apa-apa, atau kita berikan perintah not di sini, maka dia akan melemparkan halaman ke form login.php. Nah, kalau dia ketemu, atau ini banyak cara sih ya. Kalau misalnya kita mau pakai cara yang lain, kalau misalnya jika dolar ketemu petugas, maka dia akan memberikan perintah yang betul. Kalau misalnya petugasnya atau perintah ketemu petugas yang menghasilkan hasil yang nihil atau tidak memberikan hasil apapun, maka dia akan melemparkan ke form login.php. Ya. Kemudian kalau misalnya dia ketemu petugasnya gimana? Ya, harus seperti ini ya. Kita buat kita pakai ini aja ya. Ambil di sini data petugas, kita modifikasi dari sini. Ini tadi kita copy ya, ini kita copy semua sampai ke level ini dulu ya, indeksnya nanti aja dipaste di bagian. Kalau misalnya petugas ini menghasilkan baris atau ketemu petugasnya, maka kita fetch array ya. Fetch array dari apa? Dari eksekusi petugas. Kemudian kita ambil nick-nya ini, karena di sini tidak ada nick, adanya ID petugas, maka nick-nya yang di sini kita isi saja pakai ID petugas. Atau ID petugas ini dimasukkan ke dalam nick. Atau kita buat kayak gini deh, ID petugas ya. Kita inputkan ke dalam ID petugas. Kemudian nama petugas di sini kita isi dengan nama petugas. Ini nama saja. Kemudian kita letakkan di session. Nick login ini kita isi dengan ID petugas yang tadi kita buat. Jadi nggak apa-apa, di session tetap namanya adalah nick supaya tidak merubah sintaks pada navigasi. Ini nama login juga kita ambil dari dolar nama yang diisi dari dolar data nama petugas dari fetch array yang ada di database. Kemudian levelnya, nah ini perbedaannya. Level ini kita ambil tidak seperti ini yang kita tembak ke masyarakat, tapi level ini kita ambil sesuai dengan data yang ditemukan, yang di fetching. Kita ambil dolar data, dilihat di sini yaitu level ya. Kalau kita telusuri lebih lanjut di database juga
Petugas Bambang Pamungkas levelnya adalah petugas, maka ini kita ambil level ya, level. Kemudian di session ini tidak masyarakat, tapi kita ambil berdasarkan level yang diambil atau yang kita dapatkan dari basis data atau database. Ini level seperti ini. Jadi kalau misalnya petugasnya levelnya adalah admin, maka level yang terisi pada session adalah admin juga. Kalau yang login levelnya petugas, maka akan terisi petugas. Dan kalau yang login adalah masyarakat, fungsi level ini diambil dari pengisian langsung kepada variabel session ini, langsung ditembak ke masyarakat. Jadi secara utuh, aplikasi ini terdiri dari 3 level user, yaitu masyarakat, petugas, dan administrator. Baru kita lemparkan setelah session ini diisi halamannya kepada index.php. Index.php sendiri, sementara kita baru melakukan pengaturan itu untuk satu user, yaitu user masyarakat. Kita belum mengatur untuk tampilan-tampilan dengan user yang lain, misalnya petugas dan administrator. Nah, kita bisa lakukan atau kita bisa melakukan if else di sini. Jika yang sedang login itu levelnya apa, maka tampilannya akan seperti apa, menu-menunya akan seperti apa. Dan ini kita bisa atur di bagian navigasi ya. Navigasi ini untuk tampilan menunya. Sedangkan pada indeksnya sendiri nanti di tampilan card-nya, kemudian tampilan table-nya, itu kita akan sesuaikan. Kalau yang sedang login adalah administrator, tampilan tabelnya seperti apa dan card-nya itu apa-apa saja. Dan kalau yang sedang login adalah petugas, maka yang tampil itu card-nya apa dan tabelnya juga apa-apa saja, itu bisa kita atur. Jadi seperti itu ya konsepnya ya. Jadi file tetap sama, indeks-indeks juga, tapi kita kunci perbagiannya. Kita buat if gitu. Jadi kita bisa ambil levelnya. Sekarang kita uji, bisa nggak untuk login. Petugas 1, passwordnya 123456. Ternyata gagal ya. Nah, di sini ada kesalahan ya. Jika ketemu petugas ya, ini belum diatur kondisinya ya. Kalau petugasnya itu ketemu petugas itu lebih dari 0, artinya kita menemukan baris di situ. Satu baris gitu ya. Berarti kan 1 lebih besar daripada 0. Nah, kita cek kembali. Petugas 1 123456. Oh, ada masih nggak bisa login juga ya. Tapi sudah masuk di sini. Oh, di sini ya. Di sini yang di fetching array ya, ini masuknya ke data petugas. Maka ini juga kita sesuaikan ya jadi data petugas ya. Karena kan untuk kita masukkan hasil fetch array-nya ini ke dalam variabel data petugas. Jadi variabel array-nya sekarang adalah data petugas. Baik ya, sebelum kita lemparkan kepada indeks, ini sebaiknya coba kita cek dulu. Kita echo saja di sessionnya, apakah sudah betul. Coba sekarang petugas 1 123456. 1 Bambang Pamungkas posisinya adalah sebagai petugas. Oke ya, berarti sudah betul sekarang 3 variabel session ini sudah bisa ditampilkan. Maka selanjutnya kita bawa halamannya ke index.php. Kita ulangnya ya. Nah, kita coba, kita keluar dulu. Username-nya petugas 1, passwordnya 123456. Masuk. Nah, di sini. Ya, ini sudah otomatis ikut ya.
di bagian navigasinya, kita coba di sini buat pengaduan baru. Nah, ini ternyata form ini bisa dibuka nih ya, padahal di ketentuannya jika petugas ataupun admin itu nggak bisa nulis laporan pengaduan. Yang bisa menulis laporan pengaduan hanya masyarakat. Berarti halaman ini seharusnya hanya bisa dibuka oleh masyarakat. Nah, ini kita bisa modifikasi halaman form tambah aduan ini dulu ya, sebelum kita menunya nanti kita akan hilangkan, karena kalau menunya nggak bisa diakses buat apa ditampilkan. Tapi sebelumnya kita edit dulu form tambah aduannya, kita buat dia khusus untuk masyarakat. Form tambah aduan kita buka. Pertama ketahuan dulu levelnya ya, levelnya sudah ketahuan, level yang login nanti ketahuan ya, karena halaman ini hanya bisa dibuka kalau ada yang login ya. Jadi halaman ini perlu juga kita kunci ya, karena di sini belum ada kunciannya. Jadi halaman ini bisa dibuka ketika orang yang nggak login ya, misalnya seperti ini. Kita coba logout. Nah, ini jadi masalah ya kalau misalnya ini lupa kita kunci. Ini nggak login ya, kondisinya tidak ada yang sedang login ya. Nah, sekarang kita buka formnya, form tambah aduan. Nah, ternyata bisa dibuka. Ini harus kita antisipasi ya. Kita lakukan penguncian sama seperti kita melakukan penguncian pada indeks ya. Jika ada yang kosong ya, if empty session, kalau nick loginnya nggak ada, artinya tidak ada yang login, maka halaman ini tidak boleh dibuka. Itu ya. Pertama kita tambahkan dulu di bagian sini, setelah session start kita if ya. Jika empty session itu berarti tidak boleh ada yang dibuka ya. Nah, ini kan rawalnya berarti dari sini dan tutupnya di bawah nih, di bagian sini ya. Nah, satu blok ini, satu blok program dari sini bersambung sampai sini dan sampai ke sini itu tidak boleh tampil kalau tidak ada yang login gitu ya. Kemudian kita kunci lagi. Setelah kita dapatkan levelnya, kita kunci lagi. If $level sama dengan, nah kalau untuk perbandingan gitu seperti ini ya, jadi sama dengan 2. Beda ya, kalau untuk yang sama dengan 1 itu namanya operator penugasan. Kalau operator perbandingan itu sama dengannya 2 untuk membandingkan isi ya. Jadi jika levelnya sama dengan masyarakat, maka dari sini sampai ke sini itu bisa dibuka ya. Ini kita dorong biar lebih rapi. Nah, seperti ini ya. Jadi dari header, isinya, dan sampai ke footer itu hanya bisa dibuka oleh user yang levelnya masyarakat. Kalau levelnya bukan masyarakat gimana? Nah, ditambahkan. Kalau tiba-tiba ada yang login tapi levelnya adalah admin, maka kita lemparkan saja dia ke index.php. Jadi kita balikin lagi ya, balikin. Nah, ini harusnya udah bisa ya. Jadi kalau misal dia kosong, kalau empty session, maka kita lempar dia ke header, location, form, login.php. Kita lempar dia ke form login. Tapi kalau dia ada yang login tapi levelnya bukan masyarakat, kita lemparkan dia ke indeks. Artinya nggak boleh dibuka halaman yang ini ya. Ini kita coba refresh. Ini kan nggak ada yang login. Sekarang kita refresh, maka dia akan dilempar ke form login. Tapi kalau misalnya ada yang login, misalnya petugas 1 2 3 4 5 6, maka
buat pengaduan baru itu nggak bisa diakses, dia balik lagi ke indeks ya. Tapi beda kalau misalnya yang login adalah user yang tipenya adalah masyarakat, maka masyarakat bisa melakukan pembuatan pengaduan baru. Nah, ini kan linknya ya, link ini harusnya ngunci kalau misalnya kita buka menggunakan akun petugas ataupun akun admin selain akun masyarakat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba ya kita buka di sini aja linknya, form tambah aduan ya, kita enter, maka dia akan kembali kepada indeks. Itu untuk pengaturan form penambahan ya, yang harusnya tidak bisa diakses melalui akun petugas atau admin. Nah sekarang pada bagian navigasi ini, bagian buat pengaduan baru ini harusnya kita tidak tampilkan, maka kita akan modifikasi akun navigasi, yaitu di bagian sini ya. Ini seharusnya hanya boleh tampil kalau yang login adalah atau yang levelnya adalah masyarakat. Kita tambahkan di sini sintaks PHP untuk membuat if-nya, dan di sini kita buat juga sintaks PHP tag-nya dulu untuk membuat ujung akhir syaratnya atau kondisinya ya. Seperti ini kan, ini mau kita kunci ya, maka di sini kita tambahkan jika kan di bagian indeks itu kan udah diambil ya. Ini kan kalau navigasi itu ada di bagian sini ya, navigasi ya. Otomatis kan level sudah di load ya. Ini kan kita sambung, berarti bagian navigasi langsung saja kita ambil if $level sama dengan masyarakat, ini kurung awalnya di sini, maka tampil ya. Jika level masyarakat, maka ini tampil ya. Kalau bukan levelnya masyarakat, maka ini nggak tampil. Jadi seperti ini kita buat ya, biar lebih rapih ya. Karena ini dibuat menggunakan HTML murni ya, jadi if else nya kita buat di dalam tag PHP, kemudian bersambung ya. Ini CPI isinya, kemudian ini tutupnya ya. Ini kita coba kita simpan, coba kita jalankan. Nah sekarang kalau yang login adalah admin, maka atau petugas, maka menunya yang tadi tidak muncul. Dan ini juga sama ya, di bagian sini buat pengaduan baru, menu ini juga harusnya nggak muncul ya. Buat pengaduan baru ini juga nggak muncul ya. Itu ada di bagian indeks. Di indeks, nah ini ya, bagian sini ini juga nggak muncul. Caranya sama, kita buat if atau PHP di sini, PHP jika level sama dengan masyarakat, ini baru muncul. Kita buka di sini, tutupnya kita pindahkan di bawahnya ini, kita buat lagi untuk taruh tutupnya ya, seperti ini. Ini di tab saja ya. Jadi kalau misalnya dia masyarakat, levelnya ini muncul. Kalau dia bukan masyarakat, maka ini nggak muncul. Nah, seperti ini, kita refresh. Tab gitu ya. Jadi tidak ada tombol pengaduan di situ. Jadi kalau mau dibuktikan lagi, kita login lagi jadi masyarakat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kalau di masyarakat ada, bisa ya dibuat ya. Tapi kalau di petugas atau admin itu nggak bisa. Petugas 1, passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, masuk ya seperti ini, maka tidak ada ya buat pengaduan ya. Buat pengaduan baru nggak ada, nggak boleh. Itu untuk menu pengaduan. Kemudian kita menyesuaikan kembali ya. Kartnya di sini ada jumlah pengaduan, jumlah belum diproses, pengaduan diproses, pengaduan selesai. Untuk masyarakat
ya yang login, jumlah pengaduan yang muncul hanya jumlah pengaduan yang dibuat oleh masyarakat tersebut atau orang tersebut. Tidak boleh tampil si A buat laporan atau buat pengaduan, ternyata di tabel muncul juga laporannya si B. Nggak boleh ya, itu tidak boleh tampil. Tapi kalau untuk admin dan petugas, jumlah pengaduan yang muncul adalah jumlah pengaduan total dari keseluruhan isi dari tabel pengaduan. Kemudian jumlah belum diproses juga sama. Jumlah belum diproses itu adalah jumlah belum diproses semua pengaduan dari semua user atau keseluruhan isi dari tabel pengaduan. Jadi dari sini nih ya, di bagian sini dimunculkan semuanya. Artinya tidak ada filter apapun, tidak ada filter nick, semuanya muncul seperti itu ya. Jadi ada beberapa yang kita sesuaikan di menu indeks ini ya, di bagian sini ya. Nah, ini kita bisa sesuaikan. Kalau yang login masyarakat pakainya berdasarkan nick. Tapi kalau yang loginnya adalah petugas atau administrator, nick login ini tidak ada. Ya, jadi hanya statusnya saja gitu. Select asterisk from pengaduan where statusnya 0. Select asterisk from pengaduan where statusnya proses. Select asterisk from pengaduan where selesai. Jadi tidak ada nih yang namanya pilihan syarat harus yang nicknya itu sesuai orang yang login. Seperti itu. Nah, ini kita bisa buat. Ini bisa kita if-kan ya, kita buat kalau yang loginnya level, nah ini sama dengannya 2 ya, masyarakat, maka pakai perintahnya yang ini. Ini kita dorong ya, blok ya, biar rapi, biar dilihatnya lebih mudah. Seperti ini. Jika yang loginnya masyarakat pakai yang ini. Kalau yang loginnya bukan masyarakat atau else, kita pakainya ini, kita kopas aja. Nah, ini kita syarat-syaratnya kita buang nih, where nick-nya kita buang semua. Nah, mungkin teman-teman ada yang bisa lebih efektif lagi dalam pembuatan ini ya, pembuatan syaratnya ini atau pembuatan kondisi untuk membaca perintah masyarakat ataupun bukan masyarakatnya ya. Ini bisa banyak caranya ya. Misalnya dengan sambungan string gitu. Tapi kalau ini kan jadi panjang, tapi yang jelas sih lebih mudah ya jadinya dilihatnya. Nah, seperti ini ya. Kalau dia masyarakat ada tambahan select asterisk from pengaduan, pilih semua dari pengaduan yang nicknya sesuai dengan login, order by ID pengaduan des. Tapi kalau untuk admin, select asterisk from pengaduan, pilih semua dari pengaduan, di order by langsung ID pengaduan. Kalau yang belum diproses, select asterisk from pengaduan, pilih semua dari tabel pengaduan yang statusnya 0, hanya seperti itu. Kemudian juga yang diproses juga sama, select asterisk from pengaduan yang statusnya proses gitu. Nah, ini kalau ini udah diubah, otomatis semuanya juga udah jadi nih. Oh ya, di sini where-nya kehapus ya, jadinya ada warning. Where status ini harus ada ya. Ini kan ada syarat ya, where status ya. Where status sama dengan 0 ya. Sekarang ini kalau di refresh sudah nggak ada lagi ya. Jadi ketahuan nih pengaduannya ada berapa, jumlah belum proses berapa ya. Ini sama ya. Jadi seperti itu. Jadi kita tambahkan kalau misalnya yang login adalah admin ataupun petugas, berarti query-nya adalah ini. Nah, ada lagi sekarang. Kalau yang login adalah petugas, ya kita tambahkan satu kolom di sini. Kolomnya kita tambahkan
Kalau misalnya yang login adalah admin atau petugas, berarti tambahkan nih kolomnya. Kolom siapa yang membuat laporannya. Kita tampilkan nick pembuat laporannya di bagian tabel. Nah, berarti kita tambahkan di sini. Di bagian sini ya. Tambahkan satu if ya. Jika yang login levelnya itu bukan sama dengan masyarakat, artinya kan ini di dalam PHP ya. Jika yang loginnya itu bukan masyarakat, artinya kan kalau bukan masyarakat berarti yang login adalah kalau enggak administrator ya petugas. Jika yang login bukan masyarakat, maka tambahkan kita pakai echo saja, tambahkan th sesuai ya, samain kayak ini ya, th ini scope-nya call, atau ini mau ditutup PHP juga nggak apa-apa sih, kita tutup aja deh PHP ya, kita tutup. Ini berarti kita buka ya, nah, seperti ini. Tambahkan, nah ini tambahkan nick masyarakat. Nah ini kita tambahkan, jadi yang membuat aduan itu siapa. Kemudian di bagian sini juga sama ya, pada bagian sini ini juga kita atur. Setelah nomor kita tampilkan nick masyarakatnya, yaitu mengacu pada nick ini ya. Di tabel pengaduan kan ada nicknya ya, nicknya ini kita munculkan. Kita buat tampilkan nicknya, kita copy aja dari sini, copy taruh di sini. Ini dari nick ya. Kemudian kita kasih syarat nih, yaitu baris yang ini itu hanya muncul kalau yang login bukan masyarakat. Kita tambahkan di sini PHP ya. Ini kita dorong dulu ya biar agak ke dalam. Kita buat di sini, jika yang login, ini kita dorong lagi ya. Jika yang login itu levelnya bukan sama dengan masyarakat, maka nah ini buka di sini, tutup lagi di sini. Tutup ya, boleh kayak gini sih, atau kalau mau enak ya dikebawahin boleh juga biar lebih rapi ya. Ini dibuka ya, tutup di sini ya. Nah sekarang kalau yang login itu adalah petugas, maka tampilannya seperti ini. Ada nick masyarakatnya, tanggal berapa, isi pengaduannya apa, seperti itu. Ini perbedaannya. Kalau yang login adalah masyarakat, maka nah seperti ini aja ya. Ini karena ini udah pasti yang bikin adalah Pak Ahmad Muhroj. Sedangkan kalau yang login adalah petugas 1, maka seperti ini, ada nick masyarakat. Kita coba buat sekarang pengaduan dari masyarakat yang lain. Kita buat pengaduan karena Pak Abdul Aziz Rafiq ini belum membuat pengaduan ya. Kita coba buat pengaduan. Misalnya isinya jalan berlubang di depan Pamulang Square. Kondisinya membahayakan pengguna jalan. Kemudian unggah gambarnya. Nah ini tambahkan laporan, kan di sini ada ya statusnya masih 0. Berarti Pak Abdul Aziz Rafiq udah membuat laporan. Jadi Pak Ahmad Muhroj buat 1,
Pak Abdul Aziz Rafiq buat 1, sehingga kalau dilihat dari petugas, maka sekarang pengaduannya ada 2, dari masyarakat yang ini dan masyarakat yang ini. Itu isinya dia kelihatan semua dan dua-duanya belum diproses. Gitu. Nah sekarang kita akan proses menu-menu selengkapnya ini, selengkapnya, dan itu semua ada di file yang tampil halaman belum, diproses, selesai, dan total. Ya, cara pembuatannya tuh mudah ya. Kita akan buat sama seperti yang di indeks tadi. Contoh, kita akan menuju ke halaman yang jumlah pengaduan. Kita klik. Nah, di sini kan kosong ya, karena query-nya salah. Karena yang sedang login adalah di halaman total ini. Halaman total ini yang sedang login adalah petugas. Sedangkan query-nya di sini adalah untuk yang punya nick. Ya. Maka dari itu kita bisa buat kondisi. Ya, kita bisa buat kondisi jika yang loginnya itu levelnya itu sama dengan masyarakat, maka SQL-nya ya SQL yang ini. Kalau yang loginnya selain masyarakat ya, misalnya petugas ataupun admin, maka SQL-nya kita buat yang tidak ada nick-nya. Langsung seperti ini ya. Total ya. Select asterisk from pengaduan, order by ID pengaduan. Nah, ini udah jadi ya. Jadi sekarang kalau kita lihat pengaduan total, kita refresh. Nah, seperti ini ya. Dia langsung tampil. Gitu. Karena tidak ada syarat lagi seperti itu. Tidak ada syarat lagi kalau harus yang nick-nya muncul gitu. Nah, ini juga ada beberapa menu ya. Menunya juga kita kasih syarat yang sama. Kalau level masyarakat menunya muncul. Kita buat PHP-nya. Kita dorong. Kalau dia levelnya masyarakat, maka menunya muncul. Sorry. Nah, kalau levelnya masyarakat, maka menunya ada ya. Nah, terus kalau dia levelnya itu admin, ini kita tinggal kopas aja dari indeks ya. Bagian sini nih, bagian T-head-nya ya. Karena kan di sini kan nggak ada masyarakatnya ya. Ini kita udah lakukan modifikasi supaya kita nggak salah kopas. Kita kopas aja utuh dari T-head sampai ke T-head. Nah, seperti ini. Kita masuk ke halaman total. T-head sampai T-head. Kita kopas. Kemudian di sini TR sampai TR itu kita kopas juga dari indeks. Kita sudah lakukan ini ya, TR. Ya, lakukan perubahan pada TR ini, jadi kita tinggal pakai aja TR nya. TR sampai TR akan seperti ini. Ya. Kita refresh. Maka sekarang sudah ada nick masyarakatnya. Ya, demikian juga untuk yang belum diproses. Yang belum diproses ini tampil halaman belum. Ini kita bisa buka. Kita kasih syarat seperti tampil halaman total. Nah, sama ya syaratnya tuh ya. Kita buat levelnya masyarakat pakai SQL yang mana. Kalau yang bukan masyarakat atau si petugas atau admin pakai SQL yang mana. Nah, ini kita tambahkan if $level sama dengan
masyarakat, maka pakainya SQL-nya yang ini. Kita copy, paste di sini, atau kita cut ya, cut aja deh ya. Kita cut, taruh di sini. Kalau misalnya dia levelnya bukan masyarakat, ini kita copy, kita pakai SQL yang enggak ada nicknya ya. Nicknya hilang, otomatis n-nya juga hilang ya, karena syaratnya kan nggak ada, syarat cuma satu ya, yang statusnya sama dengan 0. Kemudian bagian TR-nya juga sama, TR-nya kita copy ya secara utuh, TR sampai TR di bagian T-head atau T-head sampai T-head gitu ya. Ini kita copy ya biar nggak salah, jadi kita ambilnya T-head sampai T-head, kita rentangnya. Ini bagian sini TR sampai TR juga kita copy ya dari sini ya. Di dalam while ada TR sampai dengan TR tutup, ini kita replace, kita mereplace TR dan TR tutup di tampil halaman belum. Kita simpan, kita jalankan. Nah, ini dia ya, tampil halaman yang belum ditangani. Jadi untuk total pengaduan sudah tampil, pengaduan belum ditangani juga sudah tampil. Kemudian sekarang kita pengaduan dalam proses, ini juga akan kita buat ya. Pengaduan dalam proses kita coba ubah dulu satu pengaduan. Pengaduannya yang satu kita ubah, yang satunya dalam proses, kita edit ya, kita edit, yang satunya proses, yang satunya selesai. Ini untuk dummy ya, satunya selesai. Untuk dummy ini kita refresh dulu, satu pengaduan diproses, satu pengaduan selesai. Kita akan buat pengaduan diproses. Kalau diklik selengkapnya atau ditampil halaman diproses, ini harusnya muncul satu. Kita modifikasi, tampil halaman diproses. Nah, ini cara yang sama ya, kita buat yang login. Jika level sama dengan masyarakat, maka pakai SQL yang ini. Jika kalau bukan, kita pakai modifikasinya. Nah, ini dari N sampai nick ini kita hapus ya. Jadi kalau misalnya masyarakat pakai ini, kalau bukan masyarakat pakai yang ini ya. Kemudian kita cek ya, harusnya muncul ya. Nah, kita tinggal memunculkan yang tadi ya, yang NIK nya, dengan cara kita kopikan T-head sampai T-head untuk judulnya, T-head sampai T-head, kemudian di dalam while nya itu dari TR sampai dengan TR sampai dengan TR. Ini kita copy untuk menggantikan TR sampai dengan TR. Lihat sekarang sudah ya, nick masyarakatnya sudah muncul dan statusnya proses. Kemudian ada lagi satu lagi pengaduan selesai. Tampil halaman selesai itu juga kita modifikasi dengan cara yang sama. Kita berikan di sini if $level sama dengan masyarakat. Kalau yang masyarakat yang login pakai SQL yang ini, dan kalau bukan masyarakat yang login, maka ininya kita ubah ya, kita pakai statusnya selesai. Jadi semuanya ya kita munculkan. Kita lihat sekarang
Nah, sudah ada ya, yang sudah selesai ada satu, cuman nicknya belum muncul. Nicknya kita ambil juga dari sini ya, T-head. Kita copy ya, karena kan sama semua tabelnya, pada dasarnya sama semua. T-head, kemudian TR, nah ini dia ya. Maka sekarang udah bisa semua ya, jumlah pengaduan ada 2, kemudian jumlah belum diproses kosong, pengaduan diproses itu udah bisa menampilkan isi 1, pengaduan selesai juga sudah bisa menampilkan isi 1, dan nick masyarakat di sini ini juga udah bisa tampil. Kalau yang login masyarakat maka dia tidak tampil ya, harusnya. Nah, ini kosong, kemudian juga kosong, nggak ada nick di sini. Ini nggak ada nick juga, pengaduan selesai juga tidak ada nick ya. Ini untuk fungsi utama menampilkan itu sudah semua, tinggal nanti kita buat fungsi untuk penghandelan pengaduannya ya. Jadi di sini ada tanggapan ya, kita akan buat untuk tanggapan selanjutnya ya. Ini kan tanggapannya belum ada, ibaratnya satu pengaduan ini bisa dibuka, kemudian kita bisa berikan komentar-komentar di bawahnya sampai dengan nanti prosesnya itu statusnya bisa diubah dari belum diproses, kemudian dinaikkan jadi pengaduan diproses, dari pengaduan diproses bisa dinaikkan menjadi pengaduan selesai.